Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali malam ini kita akan menikmati saat teduh malam yang di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih penyertaan-Mu bagi kami, khususnya dalam sehari yang kami nikmati. Malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, sebelum kami baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu hadirlah bagi kami. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memampukan menolong kami memahaminya dan memberlakukannya. Hamba-Mu yang Engkau pakai malam ini untuk memberitakan firman-Mu, urapi pula dengan Roh Kudus-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari kitab Injil Lukas pasal 6. Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Tema kita malam ini, iman yang berbuah. Iman yang berbuah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Konteks pembacaan kita malam ini adalah rangkaian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang berbagai hal dalam kehidupan ini, termasuk secara khusus pembacaan kita, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya agar bagaimana dalam kehidupan mereka sebagai pribadi dan sebagai persekutuan anak-anak Tuhan yang beriman kepadanya, mereka harus dapat menyatakan buah dari iman yang mereka imani di dalam kehidupan mereka. Mereka harus dapat menyatakan buah-buah dari iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, pola atau bentuk keberimanan mereka menurut Tuhan Yesus harus dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan ini. Bahwa iman harus mampu dinyatakan, atau iman yang mampu berbuah harus terwujud di dalam pola, sikap, dan tindak tanduk sehari-hari. Malam ini kita kembali belajar. Yang pertama, agar kita dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terpaut kepada Tuhan secara benar sebagai pokok, sebagai pohon kehidupan kita. Agar kita menjadi pohon kehidupan yang berbuah baik dalam kehidupan ini, atau agar iman kita menjadi iman yang berbuah, mari kita tautkan hidup kita kepada Allah, yaitu Yesus. Sehingga iman kita
berbuah baik. Karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ketika kita bertaut kepada pohon kehidupan yaitu Kristus, niscaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik. Kehidupan yang terus dituntun dalam kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Dan karenanya iman kita akan menjadi iman yang menyatakan buah-buah indah dalam kehidupan ini. Yang kedua, bahwa iman yang berbuah adalah iman yang mengantar kepada kedewasaan dalam bersikap, berbuat, berserah, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Bahwa iman yang berbuah adalah iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, iman yang menjadi berkat, bahkan iman yang kokoh, tidak terombang-ambing oleh berbagai rupa-rupa pengajaran. Iman yang berbuah yang ketiga adalah iman yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya, apa yang diimani diwujudkan secara nyata dalam kehidupan ini. Kalau dalam pembacaan kita dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Artinya tegas bahwa ketika kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita di dalam Kristus, niscaya iman itu akan berdampak dalam kehidupan, akan menjadi nyata. Jadi iman yang berbuah adalah iman yang diwujudkan lewat pola, tutur kata, sikap, dan perbuatan. Iman yang berbuah adalah iman yang terwujud dalam keyakinan, penyerahan, dan kepasrahan, serta ketaatan dan kepatuhan. Iman yang berbuah adalah iman yang meyakini dan iman yang percaya dalam segala situasi. Yang berikut, bahwa iman yang berbuah adalah iman yang mengantar kepada bagaimana sungguh-sungguh dapat memegang iman itu, dan apa yang dipegang itu dinyatakan atau diwariskan kepada keluarga, sesama, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi iman yang berbuah adalah iman yang diajarkan, iman yang dicontohkan, iman yang diteladankan. Mari jemaat, kita miliki sebuah iman yang terus-menerus kita tautkan kepada sumber iman kita, pohon kehidupan kita yaitu Kristus. Sehingga iman kita menjadi iman yang berbuah, iman yang mewujud, iman yang nyata dalam perbuatan, tutur kata, sikap sehari-hari, dalam pola hidup, penyerahan, ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri satu teduh malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati. Materikan firman-Mu dalam hati kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi, baik sebagai pribadi, rumah tangga, dalam karya kerja, dalam gumul juang, dalam upaya-upaya kami mencari nafkah, dalam tumbuh kembang pendidikan masa muda anak-anak kami. Mari Tuhan, seluruh kepenuhan kasih-Mu nyata hadir dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, penjagaan keselamatan-Mu selalu Engkau nyatakan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan sembuhkan, pulihkan, angkat sakit penyakitnya. Yang berduka, keluarga Papa, Mama, Mega, hiburkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat pengharapan dalam penghiburan kepadamu dalam duka mereka. Bahwa sekalipun mereka berduka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka terus dituntun oleh kasih Tuhan. Kami bersyukur bersama keluarga hamba-Mu, Bapak Ferdi Sundun Samara atau Bapak Yayu, untuk kesembuhan anak kekasih kami Yayu. Semakin hari mari Tuhan, Engkau akan semakin memulihkan, sehingga sungguh pada saatnya dapat pulih secara total. Kami berdoa untuk para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka.
Aktivitas pelayanan kami Tuhan yang masih akan kami laksanakan dalam beberapa hari ini Tuhan berkati. Khususnya rencana peneguhan majelis gereja, rencana gladi, rencana rapat kerja pertama setelah peneguhan. Mari Tuhan ambil alih sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Peneguhan majelis gereja Tuhan tuntun sehingga pada saatnya pada hari Minggu dapat berjalan dengan baik. Berkati hamba-hambamu yang akan menerima peneguhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga pelosok-pelosok. Mari Tuhan berkati. Berkati upaya pemerintah kami dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Proses vaksinasi Tuhan kiranya berperkara. Berkati kami dalam seluruh kehidupan kami malam ini Tuhan. Biarlah kami menikmati kasih-Mu dalam peristirahatan kami. Ini doa kami Tuhan. Ini syukur kami. Ini permohonan kami. Kami angkat semuanya bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.